Kalau kurang masih ada di lemari. Imam sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Imam muslimin, penasihat imam, dewan imamah, Pak Umar dan satid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita bisa dibangunkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah berkenan menerima amal-amal yang telah kita laksanakan selama ini hingga hari ini. Kemudian Allah juga berkenan menerima amal-amal kita selanjutnya sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke dalam umat yang menerima syafaat pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para umarok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Al-Maraghi sampai pada halaman 96, baris ke bawah dari baris ketiga dari bawah pada Al-Idah yang jadwalnya adalah Ustaz Adnan Fairuz. Man beliau sepertinya belum tampak ya. Ustaz Afif kemarin itu Ustaz Adnan Fairuz, kemudian badalnya Ustaz Afif. Ustaz Afif sudah kami konfirmasi beliau jika sehat dia berangkat, rupanya enggak berangkat, mungkin masih sakit. Oleh karenanya Ustaz Fairuz tidak ada, Ustaz Afif pun tidak ada. Kami mohon kesediaan Ustaz Taufikur Rahman sebagai member
bacaan kitab Al-Maraghi yang kemudian kami mintakan penjelasan dari Imam Muslimin. Ikhwan para Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Selanjutnya mari kita buka tafsir Al-Maraghi pada halaman 96 baris ketiga dari bawah. Kepada Ustaz Taufik Rahman kami persilakan. Ini tulisannya hilang mana nih? Hah? Gak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Al-idah ya. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Al-idahu. Penjelasan. Qala Allah taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi. Ay la yaghurrannaka ya Muhammadun wal muradu ummatuhu. Maksudnya jangan sampai memperdayaimu wahai Muhammad, dan yang dimaksud adalah umatnya. Jangan sampai memperdayai kalian kaum muslimin. Ma yukhatabu sayyidul qaumi, kullu ma yukhatabu sayyidul qaumi bi syai'in wa yuradu atba'uhum. Setiap sesuatu yang 96. pemimpin kaum itu diajak bicara dengan sesuatu itu, maka yang dikehendaki adalah pengikutnya juga. Wa hadza ma'na ma ruwiya an Qatadata annahu qala wallahi ma. Nah, itu enggak kelihatan tulisannya ya. Dan inilah makna yang diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya dia berkata, demi Allah Nabiullah hatta qabadullah. Ma itu enggak tahu tulisannya apa. Wallahu alam. Sampai Allah mencabutnya. Wa khulasatul makna, dan ringkasan maknanya, la yaghurrannakum amnuhum ala anfusihim. Jangan sampai rasa amannya mereka terhadap diri mereka memperdayai kalian. Ya, mereka di sini orang-orang Quraisy ya, orang-orang musyrikin. Membuat kalian terpedaya fil biladi wa tasarrufuhum fil biladi, dan segala perilaku atau tindakan mereka di satu negeri. Kaifa sya'u, bagaimanapun keadaan mereka, mau kaya atau kuat ya. Wa antum ma'asyiral mu'minina khaifuna mahsuruna, sedangkan kalian wahai orang-orang yang beriman dalam keadaan takut dan dalam keadaan terblokade. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu, la yabqa illa muddatan qalilatan, tidak akan langgeng melainkan hanya sesaat saja. Tsumma yanquluna ila asyaddil adzabi, lalu mereka orang-orang musyrik itu akan berpindah, yantakiluna, berpindah ke azab yang sangat pedih. Fa'alal mu'min an yaj'ala marma tarfihi, maka wajib
bagi seorang mukmin menjadikan jalannya dzalika thawab, itu tujuannya yaitu pahala, alladzi wa'adahu Allahu, yang Allah janjikan kepadanya, fahuwan na'imul hakiki al-baqi, karena itulah nikmat yang hakikat yang kekal. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, kesenangan yang sedikit, kemudian tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ai dzalika taqallubu fil biladi, maksudnya berbolak-baliknya mereka di negeri itu, alladzi yatamatta'una bihi mata'un qalilun, yang mereka bersenang-senang dengannya, itu adalah kesenangan yang sedikit. Akibatu hadzal ma'wal ladzi yantahuna ilaihi fil akhirati, ujungnya adalah tempat yang kelak mereka berakhir kepadanya di akhirat. Fayakununa khalidina fihi abada, sehingga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bima janathu anfusuhum wa kasabathu aidihim, dengan apa-apa yang dipanen oleh diri mereka dan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya disebabkan karena apa yang dipanen oleh diri mereka dan diperbuat oleh tangan-tangan mereka, orang-orang musyrik. Nazalatil ayatu fi musyriki Makkah, ayat ini turun terkait dengan orang-orang musyrik Makkah. Id kanu yadribuna fil ardi, di mana saat itu mereka melakukan perjalanan di satu negeri. Yattajiruna wa yaktasibuna, mereka berdagang dan mereka memperoleh keuntungan. Hina la yastati'ul muslimuna dzalika, di saat kaum muslimin tidak mampu melakukan hal itu. Liwuqufil musyrikina lahum bil mirsadi wal iqa'i bihim aynama thaqifuhum, sebab sikap orang-orang musyrik yang menghalang-halangi mereka dan menjatuhkan kepada mereka orang muslim dimanapun mereka berada atau mendapati mereka. Maksudnya mereka orang-orang musyrik mendapati orang-orang muslim. Wa ajizaha ulai an muqawamatihim, sedangkan mereka orang-orang yang beriman tidak mampu memberikan perlawanan terhadap orang-orang musyrik. Idza kharaju min diyarihim, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka, litijarati, untuk berdagang, au ghairiha, atau selainnya. Wa qad ruwiya min wajhin akharin, dan diriwayatkan dari sisi yang lain, anna ba'dal mu'minina, bahwasanya sebagian orang-orang yang beriman, qala, berkata, inna a'da Allahi, sesungguhnya musuh-musuh Allah, fima nara minal khairi, pada apa yang kami lihat dari kebaikan. Mereka berada dalam kebaikan, maksudnya kesenangan dan kekayaan, kebebasan. Waqad halakna minal ju' wal juhdi, sedangkan kami hancur ya karena kelaparan dan kesempitan. Maka turunlah ayat ini. Pakai yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa nittaba'ah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun,
La haula wala quwata illa billahil azim, amma ba'd. Para ikhwan, dalam metodologi penafsiran sebagian ulama atau mungkin dari yang kitab-kitab saya baca, biasanya menempatkan asbabun nuzul itu di akhir. Padahal harusnya untuk mengetahui asbabun nuzul ini dah kita beberapa kali kita mendapati semacam ini ya. Harusnya penyebab turunnya dulu, baru kemudian penjelasannya. Kenapa demikian? Karena asbabun nuzul itu tidak semuanya sahih. Sementara ayat itu jelas karenanya sahih, tapi qot'i. Khawatir kalau yang ditampilkan ini tidak kuat, ya, sehingga udah taruh di belakang saja. Inilah metodologi dan ketawaduan para ulama dalam menulis buku, ya. Nah, ayat ini saya ambil dari belakang, jadinya sering kan gitu. Penyebab turunnya ada beberapa versi. Jadi dinamika kalau saya sampaikan gitu ya. Asbabun nuzul ini ada 5 ya. 1, ada satu ayat penyebab turunnya bermacam-macam. Seperti ini nih. Ada yang versi pertama, ada versi kedua. 1 ya. Dan yang kedua kebalikannya. Beberapa ayat asbabun nuzulnya 1. Beberapa ayat tapi asbabun nuzulnya 1. Jadi peristiwa ini Allah nurunkan surah ayat ini begitu. Yang kedua yang ketiga ya. Wih, nyimak ya ternyata ya. Tidak semua asbabun nuzul itu sahih. Banyak atau ada yang doif. Jadi kalau ayatnya jelas qot'i, cuman asbabun nuzulnya itu ada yang doif. Jadi jangan langsung mesti kalau asbabun nuzul mesti benar, tidak begitu. Kemudian yang keempat, ada asbabun nuzul yang berkali-kali atau ayat itu turun berkali-kali di satu tempat, di satu tempat yang lain. Yang terakhir, yang kelima, asbabun nuzul itu turun pada satu orang penyebabnya, tapi berlaku untuk seluruhnya. Seperti surah An-Nur itu yang jelas. Itu turun untuk siapa ya? Aisyah kan? Nah, kan Aisyah ya, betapa senangnya beliau ketika mendapatkan ayat ini. Atau dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini ayat turun untuk sahabat Abu Lubabah yang untuk mengatakan lancang sih enggak ya, yang tanpa disengaja begitu menurut saya. Ketika oleh Rasulullah SAW diminta untuk memberitahu orang Yahudi Khaybar kalau nggak keliru, kalau tidak Bani Quraidah, saya agak lupa. Kasih tahu mereka ya itu supaya mereka menyerah. Nah, ada pembicaraan yang tidak resmi, hanya dia dengar. Nanti kalau menyerah kita akan penggal leher semuanya, karena mereka pengkhianat perang. Nah, betul Abu Lubabah masuk ke perkampungan Yahudi. Memang diutus oleh Rasulullah. Wahai orang-orang Yahudi, kamu diminta menyerah kepada Rasulullah. Orang Yahudi ini kan cerdas-cerdas ya, cerdas tanda arti memang ya ulik ya itu. Tanya, kalau kami menyerah mau diapakan? Gitu. Nah, Abu Lubabah karena tahu, dia bilang gini, padahal itu nggak ada amanah tuh,
Itu ya, apa istilahnya? Kreatif apa ya? Inisiatif ya, itu. Padahal nggak ada di Pajuban, juru kamu sampaikan pada, karena Abu Lubabah temannya orang Yahudi, teman akrabnya orang Yahudi, maka Rasul mengirim dia, karena ya, supaya mereka nyerah ya. Itu, dah itu aja. Nah, tapi ketika orang Yahudi tanya, kalau nyerah gimana? Wah, dah ribut semua. Turunlah ayat itu. Surah Al-Anfal 35 apa berapa itu? 25. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah beneran kamu, padahal kamu tahu tidak disuruh begitu. Mengolah. Nah, itu para sahabat itu orangnya sensitif. Tidaklah, bukan saya itu. Kalau kita kan gitu, karena itu kan sifatnya umum, bukan saya. Tapi Abu Lubabah merasa ini ayat ditujukan untuk saya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau nggak disebut nama, wah bukan saya ini. Jangan pada bawa anak ke masjid, tidak nyebut orang, bukan anak saya, bukan. Kecuali Qasmi jangan membawa anak ke masjid, baru itu dia, oh ya saya. Ini kurang sensitif namanya. Sensornya ya, kurang bagus. Apa? Sensornya kurang bagus. Sensornya kurang bagus gitu. Beda sensor dengan sensitif mah beda dah. Sensor. Nah, ya itu. Sensor hati. Nah, jadi itulah dinamika asbabun nuzul itu semacam itu. Maka waktu pertama kali saya umroh, yang saya cari adalah ustunah Abu Lubabah. Sekarang masih ada tiang ustunah Abu Lubabah. Karena apa? Setelah dia merasa itu ayat diturunkan untuk beliau dan bilang sebagai pengkhianat, dia tobat. Tapi tobatnya aneh. Tobatnya dia mengikatkan diri ke tiang, salah satu tiang di Masjid Madinah. Dan beliau bilang, jangan kamu lepas kecuali waktu sholat. Nanti kalau udah sholat, saya diikat lagi. Gitu. Itulah. Sampai 9 hari. Kemudian turun wahyu, namanya masuk di Quran, tentang sudah diterimanya pertobatan Abu Lubabah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Lubabah lepas tuh. Dia sudah diampuni oleh Allah. Wah, senang. Nah, itulah para ikhwan ya. Jadi yang terakhir tadi asbabun nuzul untuk satu orang, tapi maksudnya seluruhan. Nah, ini pun begitu ya. Nah, jadi pertama mengikuti asbabun nuzul ini adalah karena perasaan umat Islam mereka itu kurang mendapatkan kehidupan yang baik dibanding dengan orang-orang musyrik Mekah, di mana mereka bebas pergi kemana saja ya, untuk berdagang, untuk berusaha. Tetapi umat Islam tidak bisa, karena orang musyrik ini selalu menghalang-halangi mereka, bahkan selalu diawas-awasi. Dan umat Islam tidak bisa melawan, belum mampu melawan, belum mampu mukawamah. Seperti kondisi sekarang ini mungkin ya itu. Maka Hamas kan M-nya itu mukawamah itu ya, perlawanan. Ini versi pertama. Nah, kemudian versi kedua, wajhun ini bisa diartikan versi. Wa qadra min wajhin akhar, dan diriwayatkan dari versi yang lain. Ini karena ucapan sebagian orang beriman, ya Allah, ya Rasulullah, musuh-musuh Allah kok enak ya, kurang lebih begitu. Mereka hidup di dunia dengan segala kebaikannya. Adapun kita ya terus merasa terjepit karena lapar, karena kesengsaraan dan sebagainya. Nah, karena ada dua peristiwa tadi, turun nih satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu
La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Oh, tidak aja. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Itu hanya mataun qalil, gitu kurang lebih. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian setelah itu mereka akan kembali ke neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruk dari tempat kembali. Nah, jadi itulah para ikhwan semuanya. Walaupun secara tekstual ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Bukan, Abu Lubabah mah udah lain, ini lain, jauh bener ini, jangan sebetulnya. Ini apa? Ya siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai apa tadi? Menggoda ya. Memperdaya engkau pola tingkah orang kafir dalam satu negeri. Ya jangan gini, wah ini kan hanya ditujukan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak boleh terpengaruh, terpedaya dengan pola tingkah orang kafir. Kemudian kalau umatnya boleh, gitu kan? Kan gitu. Itu nggak padam kira-kira. Karena ini ayat hanya untuk orang kecuali la yaghurrannakumul ladzi la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Nah, ini berarti untuk kita semuanya. Tapi ulama tafsir tanda kutip ya, jadi berani menafsirkan itu tadi la yaghurrannaka ya Muhammad wal muradu, tetapi justru yang dikehendaki adalah umatnya. Kalau Nabi nggak mungkin, yang model-model seperti saya ini yang akan terpengaruh, gitu maksudnya. Kalau Rasul nggak mungkin terpedaya, sama seperti walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Jangan sampai orang walan tardo tidak akan rela kepada engkau Muhammad. Sudah jelas mereka tidak akan bisa mempengaruhi Rasulullah. Ya yang bisa ya kita ini. Maka oleh tafsir yang dikehendaki umatnya mas, gitu kurang lebih gitu. Bukan Rasulullah. Rasulullah nggak akan mungkin terpengaruh begitu ya. Ini cara penafsiran semacam itu. Nah, betul Ustaz Taufik besok kan mengadakan tadrib. Ya para asat ini sebaiknya tahu model-model begini nih agar menjelaskan Quran pada umat tidak sampai, ya bukan berarti saya mesti benar ya, tidak sampai keliru. Nah jadi itulah para ikhwan semuanya cara begitu. Wal muradu matahu. Nah kemudian selanjutnya hilang ya apa sih fakam apa ya. Nah karena mayoritas apa yang ditujukan kepada pimpinan itu maksudnya adalah ditujukan kepada pengikutnya. Misalnya kadang imam jangan sembarangan ya, itu tidak memperingatkan saya, tapi peringatan apa? Makmumnya, begitu ya. Imam jangan sampai nggak bayar zakat, misalnya gitu kan. Lah itu yang Pak Jokowi jangan sembarangan ya, itu maksudnya ya kepada rakyat Indonesia. Kalau kamu curang Pak Jokowi, nah itu maksudnya juga kepada Prabowo, ya pada Anies, harus sebut tiga namanya kan biar adil. Ya pada Pak Ganjar jangan curang. Maksudnya bukan ke Pak Jokowi, walaupun mungkin Pak Jokowi juga bisa curang ya mungkin ya. Nah itu wallah alam. Maksudnya gitu. Itulah. Jadi ini menggunakan tradisi orang Arab atau kebiasaan. Ini logika yang dimaksudkan. Banyak kalimat-kalimat yang ditujukan kepada pimpinan satu kaum, yang dituju adalah pengikutnya. Wa hadza makna ma ruya an Qatadah. Inilah arti yang
dari apa yang diriwayatkan oleh Qatadah ahli tafsir tabi'in, annau qala wallahi, apa itu? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, nggak mungkin Nabi terpedaya, nggak mungkin. Jadi pendapat saya tadi ternyata ada pegangannya. Belum tadi saya belum baca ya. Karena tadi di tempat lain nggak mungkin Rasul terpedaya, nggak mungkin. Aku tadi bilang, wallahi ma gharran Nabi yang ma gharran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qabadahullah. Rasul selama hidup tidak pernah terpedaya oleh perilaku, tingkah laku, pola tingkah orang-orang kafir. Nah ya, jadi itulah kurang lebih para ikhwan semuanya. Terus khulasatul makna saya kira sudah tadi disinggung. Begitu saja ya. Nah, karena memang waktu dan saya mohon diri. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Ya. Bukan karena imam terus dibolehkan, bukan? Boleh. Ya. Silakan. Nah, demikian para hewan. Jangan pada lihat peci saya, pada lihat peci saya. Ini sedekah dari Ustaz Akhir. Alhamdulillah. Kata orang-orang, wah imam lebih gagah. Sudah gagah tambah lagi. Sunan derajat mah. Sunan derajat itu. Nah, ya nggak apa-apa lah. Nah, demikian para hewan ya, mudah-mudahan kita lebih bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya, nggak tinggal ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira pada Imam Muslimin yang telah menjelaskan kepada kita semua apa yang terkandung dalam tafsir, wabil khusus kepada nuzul ayat atau asbabun nuzul, kemudian pemahaman tentang asbab nuzul yang ada 5 macam tadi. Selanjutnya ada yang ditanyakan nanti ke Ustaz Taufik yang menjawabnya karena imam ini. Langsung selanjutnya laporan pembacaan jadwal khotib